Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, gua akan merangkum alur film yang berjudul Seven Sister yang rilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang pada tahun 2073, bumi mengalami kelebihan populasi manusia yang menyebabkan krisis di seluruh dunia. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk ditonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang alur film dan bercocok tanaman. Di awal film ini kita akan diperlihatkan banyaknya populasi manusia, sehingga ahli politik dan ahli biologi Dr. Chaiman mempunyai kebijakan undang-undang alokasi anak. Di sisi lain, seorang ibu melahirkan 7 anak kembar. Setelah melahirkan, ibu ini meninggal, sehingga kakeknya lah yang akan merawat 7 anak ini sekaligus. Kemudian, 7 anak ini diberi nama seperti nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Scene berlanjut 30 tahun kemudian, di mana ketujuh anak ini sudah tumbuh dewasa. Ketika dari salah satu 7 wanita pulang kerja, ia melihat petugas biro anak mengambil seorang anak dari ibunya dan dibawa ke kantor biro anak, karena anak dari ibu ini lebih dari satu. Setibanya di apartemen kakeknya, wanita ini masuk ke dalam ruangan rahasia, di mana saudara-saudara kembar lainnya yang disembunyikan oleh kakeknya. Kemudian adegan film flashback ke masa lalu. 7 anak kembar ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka dilatih menjadi satu karakter karena menghindari terlacak oleh biro anak. Mereka diberi 7 gelang yang sama, dan gelangnya beridentitas satu nama. Nama identitas dari 7 anak ini bernama Karen Sedman. Nama ini diambil dari nama ibu mereka yang sudah meninggal. Sesuai nama yang diberikan kakeknya, mereka boleh keluar sesuai nama-nama hari. Misalnya nama Senin keluar hanya hari Senin dan seterusnya. Scene berlanjut lagi di tahun 2073. Seperti biasanya, setiap hari Senin, si Senin berangkat kerja di salah satu bank kota itu. Sebelum memasuki kantor, di gerbang depan, semua yang mau masuk dicek identitasnya gelangnya terlebih dahulu. Petugas biro yang berjaga menggoda Sharon. Dia bernama Adrian, yang nanti akan menjadi kekasih si Senin. Ketika di dalam lift, si Sharon ini beridentitas Karen Statement bertemu dengan teman kerjanya bernama Jerry, yang nantinya akan bersaing untuk naik jabatan. Scene berpindah di apartemen 7 saudara ini. Mereka menunggu si Senin yang belum pulang kerja. Di tahun ini alat teknologi sangat canggih. Si Jumat yang ditugaskan di rumah saja mengoperasikan semua kegiatan dan komunikasi dari 6 saudaranya lainnya melalui komputer di rumahnya. Karena si Senin menghilang, si Selasa ditugaskan menggantikan si Senin untuk bekerja hari Senin. Si Selasa mencari informasi kenapa si Senin menghilang. Sesudah mendapatkan informasi, tiba-tiba si Selasa diculik oleh agen-agen biro untuk dibawa ke kantor biro anak. Kemudian, pemimpin biro anak menugaskan agen-agen biro untuk menangkap sisa-sisa saudara 7 wanita kembar ini. Agen-agen yang mengetahui tempat persembunyian mereka langsung mendatangi apartemen yang mereka tinggali. Ketika akan dibawa, salah satu saudara kembar ini memberontak, walaupun salah satu dari mereka tewas. Di sisi lain, di kantor biro anak, Dr. Chaiman menginstruksikan kepada kepala agen untuk menangkap hidup atau mati sisa-sisa saudara kembar lainnya. Keesokan harinya, tepat hari Rabu, mereka keluar menurut nama-nama hari.
Mereka memberi tugas pada si Rabu untuk mendatangi Jerry yang mengetahui sebelum si Senin menghilang. Ketika sedang berbicara dengan Jerry dari arah gedung lain, sniper menembak ke arah Rabu ini, namun tembakan tersebut meleset dan mengenai Jerry. Kemudian si Rabu terkepung di dalamnya. Sembari menunggu, dia bersiap-siap untuk menembak petugas-petugas ini. Ketika sedang berkomunikasi dengan si Rabu, seseorang ada yang mengetuk pintu apartemennya. Kekasih dari Senin ini, Adrian, bertanya kemana saja selama ini. Si Adrian belum mengetahui si Senin mempunyai saudara kembar. Si Sabtu menggantikannya untuk bertemu Adrian. Lanjut si Rabu yang masih dikejar-kejar oleh pasukan dari agen biro anak, dan ia tewas tertembak. Di apartemen Adrian, si Sabtu yang menggantikan si Senin sedang melakukan tugasnya, yaitu menempelkan gelangnya di gelang Adrian supaya si Jumat atau si hacker bisa masuk ke dalam server biro. Agar bisa menempelkan gelangnya, dia melakukan mantap-mantap. Tanpa sepengetahuan Adrian, dia bisa menempelkan gelangnya ini. Di sisi lain, si Jumat yang berhasil masuk ke server biro mencari keberadaan si Senin dan si Selasa. Ia menemukan si Selasa berada di kamar menyendiri. Si Sabtu yang terlacak di apartemen Adrian dikepung oleh pasukan agen biro. Si Sabtu tewas tertembak. Di apartemen saudara kembar lainnya juga dikepung oleh pasukan agen biro. Si Kamis dan si Jumat yang berada di dalam kabur melalui pintu rahasia. Sampainya di luar, si Jumat kembali lagi untuk menyelamatkan data-data dengan cara meledakkan apartemen bersama dirinya, dan si Jumat pun tewas. Si Kamis berinisiatif bertemu Adrian. Adrian yang mengetahui ada yang tewas di apartemennya. Ketika Adrian ingin pergi di mobil, dia dikagetkan dengan datangnya si Kamis. Adrian yang merasakan keanehan. Si Kamis mengakuinya kalau mereka kembar tujuh. Adrian dan si Kamis berencana masuk ke kantor biro untuk membongkar kebusukan kebijakan Dr. Chaiman, pimpinan biro anak. Si Kamis yang berpura-pura tertangkap oleh Adrian. Sesampainya di dalam kantor, si Kamis merekam semua kegiatan tersembunyi di kantor ini. Lalu mereka mencari ke tempat si Selasa dikurung. Scene berpindah di ruang kerja Dr. Chainman. Ternyata si Senin masih hidup. Dia sedang menandatangani kesepakatan kerja bersama agen biro. Tepat di hari penggalangan dana Dr. Chainman, si Selasa dan si Kamis membagi tugasnya. Si Selasa dan Adrian memasukkan video yang direkam si Kamis untuk ditampilkan tepat di saat Dr. Chainman pidato. Si Kamis bertemu si Senin di toilet. Mereka pun adu argumen dan si Senin tertembak oleh pistol si Kamis. Di sisi lain, di ruang server, si Selasa dan Adrian sedang mengunggah video kebusukan Dr. Chaiman. Ketika saat Dr. Chaiman pidato untuk penggalangan dananya, para penggalang dana menyaksikan kebusukan dari biro anak ini, dan akhirnya terbongkar juga. Si Senin yang belum tewas mengarahkan pistol pada Dr. Chaiman. Dia tertembak oleh ketua agen biro, dan ketua agen biro ini ditembak juga oleh Adrian. Film pun ditutup dengan Dr. Chaiman yang menjadi tersangka dan dihukum mati. Film pun selesai.